Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin al-malikil haqqil mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah siang hari ini kita bisa hadir dan bergabung di majelis Robbani, majelis ta'lim Robbani. Semoga niat dan usaha kita dalam hal ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf tidak masuk tepat waktu nih, kudanya tadi banyak sekali. Nyari tempat dulu, terus nyalain tab dulu, ini juga belum bisa nyala, terpaksa pakai handphone sementara. Nanti baru ke tab. Insya Allah kita akan bahas tema yang sangat krusial. Temanya riyadhah dalam berislam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tantangan kita dalam menjalani agama ini atau berislam ini adalah tidak cukup keluarnya kebahagiaan sampai nanti levelnya ridha atas seluruh proses ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal itu penting sekali. Ketaatan atau keberislaman yang tidak disertai dengan kerelaan atau bahasa Arabnya keridhaan, rasa cinta dan kebahagiaan, itu akan membuat ketaatan setengah hati. Bagi kita kaum muslimin yang Allah mudahkan masuk Islam, bahkan tidak perlu pakai syahadat secara khusus, karena udah Islam, tantangannya ada di sini. Tantangannya adalah apakah kita bisa dengan senang hati berislam atau terpaksa? Istilahnya ridha enggak atau menjalani ala kadarnya. Nah, dalam bab ini ada beberapa peluang dalam kaitannya dengan masalah ridha bil Islam ini. Pertama, kita berislam tanpa rasa. Ya udah ngejalani aja gitu. Bagai orang nikah tanpa cinta. Tapi yang nggak cerai-cerai, ya udah dijalani aja begitu. Yang kedua, berislam dengan terpaksa. Yang ngejalanin semua bentuk keberislaman, ketaatan dan seterusnya ini dengan terpaksa. Yang ketiga, kita jalani dengan penuh sukarela dan rasa cinta. Apa sih dampaknya berislam dengan tiga situasi itu? Jadi dalam Islam itu memang menjalankan Islam itu perlu melibatkan rasa. Mungkin dengan bahasa yang cukup dalam, perlu melibatkan hati. Makanya ada hadis Nabi, man sarratuhu hasanatuhu wa sa'atuhu sayyi'atuhu fahuwa mu'min. Barang siapa yang perbuatan baiknya membuat dia bahagia dan perbuatan buruknya membuat dia sedih, maka itu mukmin. Jadi bahagia atas kebaikan dan sedih atas keburukan itu tanda iman. Nah, Islam itu mendorong kita untuk Islam dan ridha terhadap Islam. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Orang yang beriman masuklah dalam Islam ini secara penuh. Ya.
Tapi juga ada ajaran Nabi, raditu billahi rabbah wa bil islami din. Sarida Allah sebagai Rabbku dan Islam sebagai agama. Nah, pertanyaan mendasar, kalau kita tidak sampai ridho dalam Islam, itu apa masalahnya? Ya kan? Yang jadi pertanyaan mendasarnya di sini. Sebelum kita jawab pertanyaan itu, kita perlu memahami apa sih maknanya ridho itu. Apa sih arti ridho itu? Ridho adalah al-istislam bikulli mahabbah. Menerima atau at-taslim bikulli mahabbah. Menerima dengan penuh cinta. Itu namanya ridho. Jadi yang dimaksud ridho berislam maknanya adalah ia menerima Islam ini dengan penuh cinta, sehingga tidak ada situasi apapun yang membuat sebentar gitu. Nah, perasaan dalam berislam itu situasinya senang. Waktu menjalankan Islam itu situasinya bahagia. Izin sebentar, mohon izin. Mau ganti kitab ya. Sebentar ya, mohon izin. Apa dampaknya kalau kita tidak sampai merasa bahagia dalam Islam? Yang pertama, kita akan melaksanakan Islam ini dengan minimal. Ya, sholat minimal, ngaji minimal. Kenapa ya? Karena nggak bahagia. Dengan rasa bahagia, bahwa orang itu maksimal. Jadi kalau kita terasa kok kurang maksimal, ya karena kita mungkin belum bahagia dalam berislam ini. Itu yang pertama ya. Yang kedua, ketika kita
kurang ridho dalam berislam, maka dampak kedua bisa jadi tidak ada kekuatan untuk istiqomah. Karena orang tidak mungkin lama-lama pada sesuatu yang tidak ia sukai. Dan orang akan betah lama pada hal yang sangat ia sukai. Semakin tinggi rasa sukanya, maka semakin berpeluang untuk istiqomah. Dan semakin tinggi rasa sukanya, semakin berpeluang untuk maksimal. Nah, kalau kita ibaratin dalam rumah tangga, kenapa kok masing-masing pasangan kok ala kadarnya? Ya mungkin nggak ada cintanya. Kenapa nggak bertahan lama? Ya mungkin udah nggak ada cintanya. Kalau cinta bertahan lama. Dulu emang nikahnya pada terpaksa. Jadi bisa jadi ketidak istiqomahan itu muncul karena kita belum sangat ridho, antusias terhadap agama, ya sekedar beragama. Lebih daripada itu, kalau belum ada ridho, maka ya hari-hari ketika kita menjalankan agama ini, isinya cuma berat dan berat. Akhirnya serba susah. Sementara mau taat berat, nggak taat takut. Mau taat berat, nggak taat nggak berani, takut dosa. Jadi serba nanggung jadinya. Tapi kalau dia ridho, beda lagi. Kalau ridho, maka insya Allah dia akan maksimal, ya, berpeluang untuk istiqomah dan menjalaninya juga sangat bahagia. Nah, itu yang seperti dikatakan oleh Nabi tadi, man sarratu hasanatuhu wa sa'atu sayyi'atu bahwa mukmin, barang siapa yang perbuatan baik yang membuat dia bahagia dan perbuatan buruk yang membuat dia sedih, maka dia mukmin. Nah, jadi memang ini punya dampak yang luar biasa. Jadi kita bisa cross check. Bapak yang dirahmati Allah, sebelum saya lanjutkan, saya di online biasanya punya budaya unik. Bagi yang mau bertanya silakan sebelum saya lanjutkan. Silakan Ibu dan Bapak yang mau bertanya. Terima kasih Pak Ustadz diberi kesempatan untuk bertanya. Silakan, mungkin ada yang bertanya di sesi ini dengan penjelasan tadi ya. Ridho dalam berislam tadi ada 3 kondisi ya Pak Ustadz. Berislam tanpa cinta atau kebahagiaan, berislam dengan terpaksa, atau berislam dengan penuh sukarela dan cinta. Ada yang ingin bertanya Bapak dan Ibu? Kalau tidak ada berarti sudah jelas ya Pak Ustadz, mungkin bisa lanjut Pak Ustadz, monggo. Loh, Ustadznya kok hilang ya? Terlempar oleh Pak Ustadz. Bu Fauzia, nggak ada pertanyaan Bu Fauzia. Mbak Tesi. Tidak ada, Bu. Nggak ada, Mbak. Ini Mbak Ari. Soalnya aku baru join nih. Tadi. Sehat Mbak. Insya Allah, makasih. Alhamdulillah. Mbak Ari. Iya, kita tunggu Ustadznya masuk lagi ya. Ini kayaknya dia pindah ke tab deh. Oh, Sejauh ini ada yang mau ditanyakan nggak nih Bapak dan Ibu? Udah jelas? emang Mbak Ari tolong diulangi lagi tadi Mbak. Tadi aku ikutannya terlambat soalnya. Ya, jadi tadi judul kajian tematiknya kali ini kan ridho dalam berislam. Jadi ada 3 kondisi. Yang pertama itu berislam tanpa cinta, ibaratnya gitu ya. Jadi waktu itu kan misalkan ya lahir kita udah Islam ya. Jadi memang tidak terpaksa, tetapi
ibaratnya kayak menikah tapi tanpa cinta. Yang kedua berislam dengan terpaksa, yang ketiga berislam dengan penuh sukarela dan cinta. Nah, 3 kondisi ini akan mempengaruhi ya kita dalam melaksanakan ibadah kita sehari-hari. Nah, dampaknya tuh kalau misalnya tidak penuh dengan keridoan, itu melaksanakan ibadahnya minimal ala kadarnya, terus tidak ada kekuatan untuk istiqomah, dan segala sesuatunya terasa berat. Untuk menjalankan ibadahnya juga terasa berat, untuk taat berat, untuk tidak taat takut, jadi segala sesuatunya dirasakan berat. Tapi kalau ridho, itu melaksanakan ibadahnya maksimal, terus punya kekuatan untuk bisa istiqomah, dan bisa merasakan kebahagiaan dalam menjalankan ibadah gitu. Baru sampai situ sih. Tapi ini kok Ustadz join lagi ya? Terima kasih Mbak Ari. Sama-sama Mbak, sebentar aku tak telepon Ustadz.
Assalamualaikum. Assalamualaikum Mbak Ari, masih belum ya Pak Ustadz? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, belum nih. Oh, Tapi ya. dia baca sih, message aku baca. Oh iya Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan yang tadi? Eh, belum ada pertanyaan, lanjut aja Ustadz. Oke, oke. Lanjut ya. Baik Nah, Ustadz. berikutnya, poin berikutnya, mungkin kita bisa bertanya, kenapa bisa jadi ada situasi kurang ridho gitu ya. Situasi kurang ridho. Kadang mungkin kita menjalaninya kayak kurang senang gitu. Kayak yang bukti paling gampangnya ya, kayak kadang masih ada kayak males, seperti konteks sedekah ya, kadang masih agak awal ya, masih agak sedikit pelit. Kalau kayak konteks rumah tangga itu situasinya kayak ya ngurus suami itu kayak masih males-malesan gitu kan, atau dengan bahasa lain yang suami ngasih nafkah juga ngirit-ngirit gitu. Nah itu kenapa kok bisa kadang, padahal kita udah Islam lama nih. Bukti yang paling gampang, sholat ingin cepat-cepat, Jumatan juga lama dikit, teriak-teriak dari belakang gitu kan. Nanti kalau terawih itu lama dikit udah nggak betah gitu. Padahal kalau kita lagi vakansi main-main itu sehari juga betah gitu. Nah itu sebenarnya menunjukkan adanya kurang ridho dalam berislam. Nah itu kenapa kok bisa terjadi? Beberapa jawabannya ya. Yang pertama, kita mungkin mempelajari Islamnya itu kurang lengkap. Jadi mempelajari Islamnya kurang lengkap. Kenapa kok kurang lengkap? Ya karena selama ini kita berislamnya itu memang ya sekedar berislam kan, tidak dipelajari secara utuh. Tidak secara utuh dipelajari gitu, sehingga kenal detail-detailnya gitu. Sehingga kita tidak bisa mengagumi ajaran ini. Mengagumi dari sudut ilmu maupun mengagumi dari sudut hati. Atau mengagumi dari sudut rasa. Kan kalau kita dengar misalnya para peneliti ketika masuk Islam itu kan terkagum betul itu dia. Makanya nggak sedikit dari mereka yang mu'alaf Islam itu langsung bagus banget. Kenapa ya? Karena kagum akan agama ini. Gitu. Karena dia ngerti betul. Saya berikan contoh kecil ya. Kalau bukan karena agama ini, bisa jadi sampai hari ini kita itu nggak tahu yang bisa dimakan sama yang nggak bisa dimakan, itu kita nggak tahu. Kenapa ya? Saking untuk menjadi sesuatu itu belum dimakan, itu butuh penelitian lama. Mengandung apa, dan itu mengandung racun, mengandung bahaya tidak, nggak tahu kita kecuali meneliti. Agama ini ngasih tahu hewan ini boleh dimakan, hewan ini nggak boleh dimakan, ya sudah, yang boleh dimakan pasti baik, yang tidak boleh pasti buruk, dah gitu aja. Kan baru sekarang aja bahwa hubungan gonta ganti itu bahaya itu kan sekarang.
Dulu kan belum ada tahu ada penyakit. Tapi itu bahaya. Minuman keras berbahaya di otak itu kan orangnya tahu sekarang kan baru 15 abad setelah diharamkan baru tahu. Oh, lah kalau coba kalau nggak ada agama, kayak apa kita repot? Nah, kita itu tahu, oh ternyata keren banget ya agama ini. Kan baru sekarang aja tahu bahwa tidur setelah subuh itu berbahaya untuk kesehatan. Agama pokoknya itu makro aja. Jadi kita ikut agama itu dahsyat sekali. Cuman ya kita karena pelajarannya kurang terlalu lengkap, ya jadi akhirnya kurang mendalami, kurang menyalami, jadi kurang bersyukur atas ajaran ini. Dipikir ajaran ini memberatkan, bukan malah memudahkan. Dipikir agama ini menyulitkan, bukan malah mendukung hidup kita. Padahal sesungguhnya ajaran ini mendukung hidup. Yang pertama. Yang kedua bisa jadi kita sudah menjalankan agama selama ini itu tanpa makna. Jadi syariat agama ini kalau dijalankan tanpa makna, memang akan berat. Sholat itu baru indah kalau khusyuk. Kalau nggak ada khusyuk ya nggak indah. Baca Quran itu indah kalau tadabbur. Kalau nggak tadabbur ya nggak indah. Saum itu indah kalau ada takwa. Kalau nggak ada ya sekedar nahan makan. Haji itu indah kalau ada takwa. Kalau ada takwa ya haji kayak muterin batu aja. Zikir juga kayak gitu. Zikir itu indah kalau hatinya harum. Kalau mulut doang ya terasa kayak orang dumel aja. Nah bisa jadi selama ini kita tidak pernah melibatkan hati dalam amal, sehingga akhirnya lama-lama jadi berat. Akhirnya kayak rutinitas tanpa rasa, gitu. Kayak orang nikah yang ngelibatin hati, kan lama-lama jadi berat, gitu. Gitu ya. Terus berikutnya, yang ketiga bisa jadi sebabnya adalah karena kita memang belum selesai dengan diri kita. Di dalam diri kita itu ada nafas atau nafsu, ada syahwat yang memang kalau nggak dikelola, sukanya yang buruk-buruk, yang baik-baik pasti nggak suka. Ada hadis Nabi kan al jannatu surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang tidak disukai dan neraka dikelilingi oleh hal-hal yang disukai. Itu terjadi kalau syahwatnya belum dikelola. Makanya syahwat perlu dikelola. Nah, kenapa kok tidak terjadi ridho? Nah, bisa jadi syahwatnya belum dikelola, syahwatnya masih liar, sehingga yang disukai itu adalah yang maksiat-maksiat. Nah, kalau syahwatnya masih aman, ya otomatis berislam itu pasti berat. Kalau syahwatnya masih amarah, ya otomatis berislam itu menjadi tekanan. Tapi kalau syahwatnya itu sudah mutmain, masih ibarat anak ini seleranya belum diperbaiki, ya maunya minuman yang manis, bahkan berwarna, bahkan yang pakai gas, itu membuat dia senang. Tapi kalau sudah diperbaiki, lama-lama dia minum yang benar, air putih atau gulanya gula aren misalnya, udah nggak berani minum gula putih biasa. Bahkan kalau perlu gula bunga itu yang lebih bagus lagi misalnya, dan lain sebagainya. Seleranya udah membaik. Nah, jadi ini PR kita, itu ada 3. Pertama, berarti bab mengkaji Islam lebih sempurna, sedalam-dalam surah-surah, sehingga ketemu mutiaranya. Yang kedua adalah menghadirkan hati pada perbuatan. Yang ketiga adalah menata syahwat. Tentu nomor 4 ada, memang setan ya otomatis akan mendorong kita untuk suka yang maksiat dan membenci yang taat. Nah, itu namanya tazyin itu. Dihias-hiasi hati kita agar balik-balik. Nah, dari sini kita bisa dapat membuat kesimpulan. Caranya gimana agar kita ini bisa terasa ridho? Kan kita ingin ya, seperti Hasan al-Basri yang mengatakan saat-saat yang paling aku nanti adalah ketika aku bertemu Tuhan.
dan tidak ada untayan kata melewati lisanku yang lebih aku sukai daripada ketika aku menyebut nama Tuhan. Jadi ketika sholat itu yang paling ia sukai. Dan ketika zikir itu yang ia paling suka. Beramal sholat itu yang paling ia sukai. Yang seperti hadis Nabi. Sarratu hasanatuhu. Perbuatan baiknya membuat dia bahagia. Nah, kita harus mencapai itu. Karena kalau kita bisa sampai ridho dan bahagia, itu dapat dampak minimal 3. Pertama, kita Islamnya jadi maksimal sekali. Ya kalau maksimal ya kalau di konteks sekarang ya paling gampang cabang iman kita kerjakan semuanya. Bukan sekedar Islam 1-2 biji itu. Cabang iman semua kita kerjakan. Yang 7 cabang iman itu. Pengikut kajian saya di Jumat pagi kan sudah selesai itu cabang iman. Yang kedua, dengan izin Allah kita insya Allah bisa istiqomah kalau ridho. Gitu. Jadi tetap dan semoga menjadi husnul khotimah. Yang ketiga, kita ngejalani sendiri itu loh enak karena kita ridho. Jadi berislam itu nyaman, ringan. Bahkan kita bisa mendapatkan suplai kebahagiaan dari Islam yang namanya kebahagiaan spiritual itu. Dan itu tinggi sekali hasil. Dan itu tinggi sekali anunya. Si kualitas kebahagiaan spiritual itu di atas kebahagiaan profan. Masya Allah. Semoga Allah berikan jalan kita ke sini. Jadi kita itu nikmat sekali beribadah. Nikmat untuk taat. Tidak merasa rugi, nggak merasa berat, nggak merasa pusing. Nggak ingin yang lain. Inginnya taat aja. Bagi dia taat itu hal yang paling bahagiakan. Mungkin PR-nya, ini poin ketiga. Gimana caranya agar kita bisa ridho dalam berislam? Seneng banget beramal soleh. Bahkan mungkin dalam istilah para seniman itu terjadi ekstasi kebaikan. Ekstasi, patut gandrung terhadap kebaikan dan terhadap keberislaman. Yang pertama, ayo pelajari Islam ini dengan utuh. Utuh ngaji Islamnya itu. Supaya ketemu mutiara Islamnya. Kalau ngajinya setengah hati, nggak ketemu mutiara, ketemu bebannya. Jadi kalau ngaji Islamnya itu setengah, ketemu bebannya aja. Mutiaranya ada di bawah, ibarat orang ke laut. Nggak sampai nyalip ke dalam, ketemunya ya ombak doang. Begitu masuk ke dalam, oh baru ketemu mutiara. Nah, kita belum ngaji Islam yang lengkap. Gitu. Ya naklian, waklian, secara nakli oke, secara akli boleh, secara penelitian oke, dan ini dasar sekali Islam. Dan saya terus terang emang mengagumi banyak penelitian ya, terutama terkait dengan Islam. Itu kalau kita baca ke arah situ dasar sekali. Hal-hal yang kita anggap biasa ternyata dasar sekali. Ya misalnya cara tidur itu dasar sekali, cara makan loh. Kita diajarkan agama ini ternyata ini luar biasa di dalam kesehatan, kecerdasan dan lain sebagainya. Kita nggak boleh stres itu ternyata untuk apa juga. Kenapa suruh syukur, suruh sabar? Ya, agar nggak stres. Kenapa suruh ikhlas? Agar nggak stres. Begitu orang riak, wah stres itu. Jadi ajaran Islam itu dasar sekali. Begitu ikhlas, syukur, sabar, hidup itu bahagia. Dan kalau bahagia, sehat, cerdas. Tapi kalau stres, ya, dasar sekali penyakit apa aja muncul. Itu yang pertama kan. Yang kedua, coba dari sekarang latihan setiap amal soleh itu menghadirkan hati. Contoh sholat deh, latihan khusyuk, menikmati. Waktu sujud Allah malakat sajad wa bika aman. Nikmat sekali. Membaca Quran ditadabbur. Zikir, lisan ikut, hati ikut. Dan semuanya ibadah yang lain. Kalau sudah kok penuh empati, penuh kasih sayang. Dilos-los yang dikasih. Bukan hanya kasih duit pergi, apalagi pakai bentak-bentak. Penuh kasih sayang. Nah yang ketiga, caranya harus serius untuk menata syahwat. Dengan cara apa? Banyak berzikir aja. Nanti syahwatnya lama-lama nurut. Syahwatnya mutmain. Jadi kalau mengelola syahwat paling gampang diajak zikir aja. Zikir yang sebanyak-banyak. Nanti syahwatnya lama-lama lulut. Lama-lama Cina. Ya 3 cara ya agar
bisa mencapai makom ridho bil Islam ya. Ridho Islam pertama apa? Tolabul ilmi dengan sebaik-baiknya, bukan sekedar ngaji ala kadar. Yang kedua apa? Dengan cara menghadirkan hati pada setiap amal soleh. Yang ketiga, menata syahwat. Poin pertama sudah saya jelaskan ya, ridho berislam itu apa. Nah, poin kedua, dampak kalau tidak ridho itu apa, dan kalau ridho itu apa, sudah saya jelaskan. Ketiga, sebab-sebab ridho, sebab-sebab kenapa kok tidak ridho situasinya ini. Yang terakhir nomor 4, poin 4, mungkin tip atau cara agar kita bisa ridho dengan Islam. Nah, harapannya Bapak yang dirahmati Allah, kalau kita terus bisa berupaya dan akhirnya kita ridho bil Islam, semoga hal baik yang kita inginkan Allah berikan. Kita menikmati ketaatan kita kepada Allah, kita juga bahagia waktu berislam. Akhirnya kita maksimal dan istimewa di akhirat, pahalanya tinggi dan bahagia. Jadi ridho berislam adalah prosedur agar kita bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Mungkin demikian materi pada siang hari ini. Jika ada pertanyaan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada satu pertanyaan Pak Ustadz. Saya bacakan ya. Ya, dibacakan. Assalamualaikum, izin bertanya Pak Ustadz, bila memeluk Islam dari keturunan orang tua, bagaimana untuk meyakini agama Islam secara keseluruhan dengan cinta atau mahabbah? Mungkin tadi sudah bagian dari yang dijelaskan juga sih ya Pak Ustadz. Iya, sebagiannya. Jadi mungkin kalau yang keturunan itu, nah kita semua kan keturunan. Ya. Perlu dipelajari Islam dengan sempurna aja, nanti lama-lama ketemu. Mutiaranya ketemu. Insya Allah. Kemudian kalau perlu ikut terlibat dengan penelitian para mu'alaf itu. Mereka kan yang punya experience sampai dia cintanya tak terkira. Itu juga membantu untuk kita untuk lebih mencintai agama ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Ada lagi yang ingin bertanya mungkin? Silahkan Bapak dan Ibu. Bu Fauzia, Ibu Emi, Mbak Dede, Mbak Ike, Mbak Linda, Mbak Rinjani, Mbak Tesi, Mbak Weni. Kalau belum ada mungkin saya bertanya tadi ya Pak Ustadz. Jadi Mbak, tadi. aku maaf. Oh, silakan Mbak Tesi, monggo. Iya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Terima kasih tadi atas tips-tips yang sudah lumayan saya coba pahami ya. Pertanyaan saya adalah itu semua bagaimana cara melaksanakannya ya Pak Ustadz ya, terutama khususnya untuk anak-anak keturunan kita ini Pak Ustadz. Artinya maksudnya begini, maksud saya kalau saya evaluasi ya, mohon maaf kalau saya salah, apakah kita harus mendidik anak kita sedini mungkin dengan sekolah formal, dalam arti kata sekolah khusus agama, karena itu merupakan basic dari seluruh kehidupan kita ini Pak Ustadz ya. Jadi artinya saya nih khususnya orang tua atau sekarang udah nenek-nenek gitu Pak Ustadz ya, kalau kita bisa persentase maksudnya kita mengedukasi atau menyolahkan anak kita secara formal sekolah agama mungkin seperti Pak Ustadz begitu ya, adapun ilmu duniawinya itu nanti mengikuti saja, dalam arti kata persentasenya tidak sebanyak sekolah formal agama. Itu saja mungkin Pak Ustadz tipsnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau praksisnya memang sebenarnya kita perlu memperbaiki materi yang diajarkan ke anak-anak. Selama ini kan yang paling dominan anak itu diajarkan agama kan baca Quran dan beberapa hal pentingnya. Tapi jadi nggak menguasai penuh gitu. Ya, jadi namanya Islam ala kadarnya aja. Jadi yang benar itu ada ilmu fardu ain, ada ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu ain ya ilmu agama itu fardu ain. Nah itu sebaiknya diajarkan sedini mungkin. Dari sejak kecil. Insya Allah kalau ditekuni sampai SMP itu cukup tuh. Fardu ainnya itu udah dikuasai banyak, asal tekun ya.
Bahkan insya Allah sudah hafal Quran. Nah, sekiranya misalnya tidak cukup, maka ya nanti di SMA-nya tetap menggunakan itu. Dan nanti pengetahuannya pas SMA atau pas perguruan tinggi. Atau kalau anaknya mampu, dia masuk ke sekolah yang dua-duanya diajarkan. Nah, itu memang agak berat biasanya. Madrasah aliyah, madrasah sanawiyah itu kan dua-duanya diajarkan. Agama diajarkan, pengetahuan diajarkan. Ya, saya cek sih, kalau anak-anaknya mampu, enak aja. Tapi kalau yang keberatan memang agak kasihan, karena bebannya jadi banyak. Tergantung ditimbang-timbang. Kalau memang anaknya mampu, bisa menggunakan langsung dua-duanya diajarkan. Ya, waktunya jadi tambah banyak belajar. Atau nanti SD SMP yang agama di kuliah, nanti SMA baru pengetahuan juga bisa. Kalau perguruan tinggi baru pengetahuan, biasanya terlalu ketinggalan, kasihan. Itu Bu sih kira-kira intinya fardu ain wajib dimasukkan pengetahuan. Jadi kalau fardu ain supaya anak kita benar, pengetahuan supaya anak kita hebat. Kita ingin anak muslim itu benar dan hebat. Wallahu a'lam. Jazakallah khair Pak Ustadz. Terima kasih Mbak Ari. Nah, Terima iya. kasih Mbak Testi untuk pertanyaannya. Yang ilmu fardu ain ini berarti yang ilmu agama full ya Pak Ustadz ya? Ya, semua ilmu agama itu wajib diajarkan, wajib tuh. Tauhid, fikih, akhlak, ilmu hati, bahasa Arab itu termasuk. Berarti ini ya masuk pesantren ya Pak Ustadz ya? Ya, bisa masuk pesantren, bisa ngundang guru, kayak itu mah teknis. Iya. Itu kan yang penting ilmunya masuk ke otaknya anak kita. Iya. Ada lagi yang Nanti ingin pengetahuannya itu setelah itu. Biasanya kalau agamanya ditaruh di belakang, nggak ngejar biasanya. Karena Iya, setannya banyak. betul betul. Misalnya udah satu baru suruh belajar, udah nggak ngejar biasanya. Udah tahu duit. Jadi belajar agama terus di awal supaya pas anaknya belum banyak setannya istilahnya. Iya. Kalau sekarang kan ada itu ya Pak Ustadz, apa sekolah Islam terpadu itu ya, itu kan menggabungkan ya Pak Ustadz ya? Nah, itu digabungkan betul. Itu dan itu salah satu ikhtiar. Kalau dulu kan waktu awal-awal Indonesia kan akhirnya menggabungkan tuh bikin namanya Madrasah Sanawiyah Aliyah itu kan juga digabungkan. Cuman Madrasah Aliyah Sanawiyah itu karena digabungkan secara persis, beban ke siswa itu berat sekali. Nah, sehingga ada istilah SDIT. SDIT itu atau SMPIT, SMIT itu. Pengetahuan yang dan agamanya tidak diresmikan, tidak tapi diajarkan secara baik. Yang agama kan dianggap itu lokal namanya. Aduh, maaf Ustadz Itu putus-putus. ada yang hafal Quran 11 juz di SMP. Bisa diulang Pak Ustadz, ini tadi Ya udah. terputus-putus. Gimana Pak Ustadz? Bisa Jadi diulang kalau Pak? yang SDIT ya itu termasuk pilihan. Ada dua kan, bisa madrasah aliyah atau sanawiyah, itu memang dua-duanya diajarkan. Ada yang SMIT itu sekolah, SIT itu sekolah Islam terpadu. Nah, kalau sekolah Islam terpadu itu yang formalnya pengetahuan ikut B dan K, agamanya itu muatan lokal. Tapi dua-duanya itu memang mengajarkan agama dan pengetahuan diajarkan bareng-bareng. Nah, itu dipilih silakan aja. Ya, baik Ustadz. Oke, ada lagi pertanyaan mungkin Ibu-ibu, silakan. Pak Rodian mungkin mau bertanya. Menyimak aja dulu, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Oke, berarti ini ya Pak Ustadz, memang pendidikan ini penting banget ya Iya. untuk anak-anak ini. Jadi, ya itu tadi, kalau misalnya yang fardu ainnya itu diberikan ketika anak itu sudah dewasa, itu setengah mati ya Pak Ustadz.
Iya, kalau udah dewasa berat, kan dia udah punya pilihan, punya macam-macam. Waktu dari Iya, kecil ada ada pertanyaan lagi nih barusan dari Ibu Emi, Pak Ustadz, dikatakan hidayah itu milik Allah. Kalau anak-anak sudah dewasa, bagaimana cara menjemput hidayah untuk anak-anak yang sudah dewasa itu? Syukron Pak Ustadz. ya, jadi hidayah itu sama kita itu sama dengan hubungan qadha qadar sama usaha. Jadi hidayah itu Allah yang memberikan. Dan kepada siapa? Kepada yang Ia kehendaki. Karena Allah yang maha kuasa, tidak bisa diintervensi siapa. Tapi Allah itu maha adil. Maka insya Allah akan diberikan kepada siapa-apa yang memang berbuat. Pada saat Allah memberikan hidayah dan Allah yang memberikan hidayah, dan tidak satupun ada orang yang bisa kasih hidayah, Allah juga tegaskan dan juga Rasul tegaskan agar kita untuk selalu meminta hidayah. Makanya kita diajarkan doa ihdinas siratal mustaqim. Salah satu bentuk mencari hidayah namanya tholabul ilmi. Salah satu bentuk mencari hidayah hanya bertanya. Nah, sehingga kalau kita ingin dapat hidayah, satu sisi memang itu pemberian Allah, satu sisi kita diminta oleh Allah untuk mencari hidayah. Maka tugas kita mencari hidayah. Insya Allah nanti Allah kasih hidayah. Karena Allah maha adil dan Allah maha penyayang. Maka insya Allah kalau kita serius nyari hidayah, kita akan dapat hidayah. Kalau ada bilang orang, nanti kalau gua dapat hidayah, gua baru ngaji. Lah gimana mau ngaji? Gimana mau dapat hidayah, ngaji aja nggak mau. Kamu ngaji, nanti insya Allah hidayahnya turun. Kamu ke masjid, insya Allah hidayahnya turun. Paham ya? Itu mirip rizki sama kerja itu. Rizki Allah menentukan, tugasmu kerja. Nanti Allah akan kasih. Insya Allah kalau kerjanya benar, Allah kasih rezeki cukup. Insya Allah. Bisa dipahami ya, insya Allah ya. Nah, kalau ada anak kemudian jadi objeknya kok masih belum bergerak, maka yang sekitarnya mendorong agar dia bergerak mencari hidayah. Tom, sana Tom, ke masjid, ada pengajian dah, dengerin. Susah mah, ya dengerin doang, nggak berusaha amat. Lama-lama kan, insya Allah dapat hidayah. Wallahu a'lam. Gimana Bu Emi? Sudah menjawab pertanyaannya? Jazakillah khair Pak Ustadz. Boleh nambahkan Mbak Ari bertanya Monggo, lagi? monggo silahkan. Pak Ustadz, kalau dengan Ya, banyak istighfar, anak tersebut, anak yang sudah dewasa maupun orang tuanya gitu, bisa membantu untuk mencari hidayah nggak Pak Ustadz? Maaf. Jazakillah khair Pak Ustadz. ya itu salah satu usaha di samping doa istighfar itu kan doa minta ampun yang insya Allah menjadi pembuka hijab rahmatnya Allah. Kan kita butuh rahmat, tapi terkadang kita menutupi rahmat, jadi rahmatnya turun gitu. Penutup rahmat namanya dosa. Jadi kalau kita rajin istighfar, semoga rahmat turun. Betul, anak-anak suruh rajin, suruh bacain aja, suruh baca istighfar yang banyak, terus zikir yang banyak. Semoga nanti hidayah semakin terus, semakin terus. Wallahu a'lam. Jazakillah khair Pak Ustadz. Boleh satu lagi Mbak Ari? Monggo silahkan Bu. Pak Ustadz, ada dari saudara itu bilang katanya temennya itu putranya itu belum ada jodoh, sudah berumur gitu Pak Ustadz. Kemudian teman itu melakukan puasa selama 30 hari atau 40 hari gitu Pak Ustadz. Diniatkan agar anaknya dapat jodoh. Apakah itu ada contoh-contoh atau boleh dilakukan secara syar'i gitu Pak Ustadz? Ya, kalau Terima bentuknya kasih Pak begitu, kalau bentuknya begitu ya nggak dianjurkan. Kan puasa yang dianjurkan ya puasa Senin Kamis, Ayyamul Bid dan hari-hari. Kalau dia puasa 30 hari ngebleng gitu, nggak dianjurkan. Jadi yang sebaiknya ya nggak bisa gitu. Kalau mau puasa paling Ayyamul Bid nanti Senin Kamis. Atau yang Kalau selang-seling itu ya Pak Puasa Ustadz? Daud ya Pak Ustadz ya. Puasa Daud boleh ya Pak Ustadz ya. paling banter puasa Daud. Nah itu yang kalau mau.
Kalau yang begitu biasanya kan ritual-ritual khusus kayak gitu ya. Betul. Biasanya ada doa-doa khusus gitu, kadang ada urusan-urusan sama biasanya. Sebaiknya sih tidak begitu, maksimal puasa Daud aja. Terima kasih Pak Ustadz. Itu merupakan syirik atau gimana ya Pak Ustadz? Oh, enggak, kalau syirik ya. Enggak ya. Tidak syirik, Karena- paling maksimal ya itu bid'ah apa enggak gitu aja. Tapi untuk dikatakan bid'ah sih masih debatable, tapi enggak usah dikerjakan ini. Oh, baik. Terima kasih Pak Kita Ustadz. ngikutin yang sudah ada aja banyak kok. Iya. Jadi nggak ada dalilnya ya Pak Ustadz, nggak ada dalil yang kuat ya Pak Ustadz. Yang Gitu 30 hari kira-kira. tadi. Iya, jadi lebih baik ya Senin 30 hari Kemis. nggak perlu ya. Iya, Senin Kemis Atau tadi puasa Daud kalau mau. puasa Daud ya. Paling banter puasa Daud lah ya. Setelah kalau mau Iya, Senin paling Kemis banter. plus ayam maghrib ya plus puasa Daud. Terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Mbak Ari. Sami-sami Ibu. Ada lagi yang ingin bertanya? Silahkan. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih banyak Pak Ustadz. Mungkin kita tutup dengan doa bersama ya Pak Ustadz. Bapak Ibu, mari sama-sama kita mohon kepada Allah, semoga Allah kabulkan. Kita istighfar beberapa kali. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Ighfir lana wa li walidina wa sigara. Allahumma ati nufusana taqwa zakkaha ya rahman ya rahim hayy ya qayyum. La ilaha illa anta ilaika nastaghith astaghfiruna kullahu wa la takilna ila anfusina tarfat ain. Ya Fattah wa ya Mannan ifdalna wa birahmatika wa karamika wa judik. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Pak Ustadz untuk waktunya. Terima kasih juga untuk Bapak dan Ibu yang sudah hadir dan mengikuti kajian ini ya secara virtual dari awal sampai akhir. Sampai bertemu lagi di Rabu mendatang. Mohon maaf lahir batin kalau ada kesalahan atau hal-hal yang kurang berkenan. Sampai bertemu lagi minggu depan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Terima kasih Adi. Pak Ustadz. Terima kasih Mbak Terima kasih Bu Tesi, Bu Dede, Mbak Ike. Pamit ya. Terima kasih, Mbak Ari. Assalamualaikum. Mohon maaf lahir Ada Bu batin. Marlina. Mbak Ari. Lahir batin.